Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang asam nukleat dan contoh-contoh dari asam nukleat seperti DNA ataupun RNA. Nah, yang pertama yaitu kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang sejarah penemuan dari asam nukleat. Di sini tahun 1869 Frederick Meisner mengisolasi suatu zat yang saat itu belum diketahui dari nukleus sel nanah yang kemudian disebut sebagai nuklein. Jadi pada zaman dahulu si Meisner ini dia mengisolasi nanah dan ternyata di dalam sel tersebut, di dalam inti sel tersebut masih ada bagian lain, tapi belum diketahui bagian itu ada apa saja. Nah, lalu selanjutnya di sini dari Kossel, Albert Kossel menemukan asam nukleat yang tersusun oleh suatu gugus gula, fosfat, dan juga basa. Yang terbaru tahun 1959, Watson dan juga Crick dan Wilkins menemukan model DNA dan memperoleh hadiah Nobel, di mana mereka menemukan bahwa DNA itu adalah double helix dan juga berpilin. Nah, itulah yang ditemukan oleh Watson dan juga Crick pada tahun 1951. Nah, mungkin kita semua belum lahir, dan kita bisa flashback sekarang ini di tahun 2020, apa yang sudah kita temukan, apa yang sudah kita hasilkan. Mereka di tahun 1800, 1900 sudah bisa menemukan banyak hal atau hal-hal yang mungkin tidak terlihat yang ternyata manfaatnya masih kita gunakan sampai sekarang. Oke, lalu di sini baik DNA maupun RNA merupakan anion dan pada umumnya terikat oleh sebuah protein yang mempunyai sifat basa. Senyawa gabungan ini disebut dengan nukleoprotein. Nah, kita bisa flashback lagi tentang materi genom dan juga gen kromosom. Nah, di situ ada yang namanya nukleoprotein, di mana sebuah rantai DNA yang panjang yang dia akan berpilin pada sebuah protein, lalu dia akan memadat dan memendek, menghasilkan kromosom. Pilihan antara DNA dengan protein inilah yang disebut dengan nukleoprotein. Lalu kita masuk ke asam nukleat. Molekul asam nukleat merupakan suatu polimer seperti protein, tetapi monomernya bukan asam amino, melainkan nukleotida. Nah, di sini ada molekul asam nukleat dan juga asam amino. Sekilas kalau kita lihat, mereka sama-sama asam, tetapi ternyata mereka adalah dua molekul yang sangat jauh berbeda. Yang pertama, asam nukleat ini adalah sebuah polimer, tetapi asam amino ini adalah sebuah monomer. Nah, lalu yang kedua, asam nukleat ini polimernya adalah nukleotida. Nanti kita akan bahas apa itu nukleotida. Sedangkan asam amino polimernya adalah sebuah protein. Karena ini adalah monomer, gabungan dari monomer-monomer ini dia akan membentuk polimer, polimernya yaitu protein. Di sini juga sama, nukleotida ini adalah monomernya, di mana gabungan dari nukleotida akan membentuk polimer berupa asam nukleat. Nah, jadi asam nukleat dan asam amino sangat jauh berbeda, meskipun mereka sangat berhubungan. Hubungannya dekat, tetapi mereka sangat jauh berbeda. Nah, ini dia hasil hidrolisis dari nukleoprotein, maka bisa dipisahkan ada protein dan asam nukleat. Tadi kita sudah bahas bahwa asam nukleat ini adalah polimer dari nukleotida, di mana komponen dari nukleotida yaitu ada asam fosfat dan juga nukleosida, di mana komponen nukleosida yaitu ada basa nitrogen atau basa N dan juga sebuah gula pentosa. Nah, mungkin ada yang masih ingat tentang metabolisme karbohidrat, kita juga membahas tentang pembentukan gula pentosa. Nah, ternyata gula pentosa itu digunakan di sini untuk pembentukan asam nukleat. Nah, jadi intinya dari diagram ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa asam nukleat adalah sebuah polimer yang terdiri dari nukleotida, di mana komponen nukleotida memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu asam nukleat, yang kedua yaitu basa nitrogen baik purin maupun pirimidin, dan yang ketiga yaitu gula pentosa. Nah, ini dia bentuk dari nukleotida. Ini adalah fosfatnya, dan ini adalah basa nitrogennya, dan ini adalah gula pentosanya.
Nah, bisa kita lihat kenapa disebut sebagai basa nitrogen ini dia, karena basa ini menggunakan atom N-nya atau nitrogennya untuk berikatan dengan gula pentosa, sehingga disebut juga sebagai basa nitrogen. Oke, strukturnya ada basa, gula, dan fosfat. Nah, di sini kita bisa menemukan ada dua, ada yang namanya nukleotida dan juga ada yang namanya nukleosida. Ternyata ini adalah dua senyawa yang berbeda. Bedanya apa? Nukleotida adalah nukleosida plus sebuah atom P. Nah, ini baru disebut sebagai nukleotida. Atau kita balik, nukleotida adalah, atau kita balik nukleosida adalah nukleotida yang kehilangan atom P-nya. Nah, ini adalah fosfatnya. Dia kehilangan fosfat. Meskipun lebih banyak yang menggunakan, ini dia. Nukleotida adalah nukleotida adalah nukleosida yang memiliki atau berikatan dengan sebuah P. Nah, kebanyakan kita akan menemukan apa itu nukleotida. Nukleotida adalah nukleosida yang berikatan dengan sebuah atom P. Jadi, apa itu nukleosida? Nukleosida adalah nukleotida yang kehilangan sebuah atom P. Kalau dia kehilangan sebuah atom P, lalu dia terdiri dari apa saja? Ada basa dan juga ada gula pentosa. Nah, ini dia komponen utama dari nukleosida. Jadi ini adalah dua senyawa yang berbeda. Meskipun perbedaannya hanya terletak di satu huruf, T dan S. Nah, ternyata mereka berbeda. Bukan salah tulis, tapi ternyata memang betul mereka berbeda. Oke, ini dia kita akan menemukan basa nitrogen ada dua macam, yaitu purin dan juga pirimidin. Nah, purin terdiri dari adenin dan juga guanin, pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan juga urasil. Di mana urasil ini terdapat pada RNA, sedangkan timin terdapat pada DNA. Nah, oke. Nah, ini dia perbedaan antara purin dan pirimidin. Ternyata bentuk dari purin dan pirimidin berbeda. Purin ini lebih kompleks daripada pirimidin. Sehingga nanti ketika mereka akan membentuk sebuah rantai DNA, purin akan selalu berikatan dengan pirimidin. Kenapa? Nah, oke, ini dia strukturnya, ada sitosin, timin, urasil, sedangkan purin ada adenin dan juga guanin. Adenin akan selalu berpasangan dengan timin, guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin. Di mana pada RNA timin akan digantikan oleh urasil. Nah, di sini yang membedakan antara timin dan juga urasil. Salah satu faktor yang membedakan tentu saja ada tidaknya enzim yang bisa mengenali timin pada proses tersebut. Oke, ini adalah komponen dari nukleotida. Basa nitrogen berikatan dengan ikatan beta pada atom karbon nomor 1. Ini dia ikatan beta sejajar dengan OH-nya. Sejajar dengan rantai ini. Nah, jika dengan H-nya maka dia adalah ikatan alfa. Nah, jadi pada gula ini, baik gula ribosa maupun deoksiribosa, di sini ada atom C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi mereka memiliki 5 atom C, sehingga disebut juga sebagai gula pentosa, selain bentuknya tentunya. Dan di sini fungsinya akan selalu sama, atom C nomor 1 akan selalu berikatan dengan basa. Atom C nomor 5 akan berikatan dengan fosfat. Begitu juga dengan atom C nomor 3, dia juga akan berikatan dengan fosfat. Nomor 2 ini ada gugus OH yang digunakan untuk pembeda antara DNA dengan RNA. DNA kepanjangan dari deoksiribonukleik acid. RNA ribonukleik acid. Jadi yang membedakan adalah D dan R-nya. Deoksi atau ribonukleik atau gula ribosa. Nah, lalu yang membedakan lagi antara purin dan pirimidin, pirimidin ini akan terikat di atom N nomor 1, sedangkan di purin di atom N nomor 9.
Oke, kita kembali ke gambarnya tadi. Nah, ini dia. Jadi di sini nanti dia akan berikatan dengan gulanya. Akan berikatan dengan gula. Ini dia. Iya. Nah, begitulah gambarnya. Ini juga sama akan berikatan dengan gula. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini berikatan dengan gula dan di sini ada fosfatnya. Nah, setelah saling berikatan dengan gula, maka ini juga akan membentuk ikatan. Sehingga DNA kita bisa berpasangan dan berpilin. Ini dia karena adanya ikatan antara purin dan pirimidin. Ingat, mereka akan selalu berikatan, purin akan selalu berikatan dengan pirimidin. Salah satu faktornya atau yang mempengaruhi adalah ini dia, supaya letak antara rantai yang pertama dengan rantai yang kedua jaraknya akan selalu sama. Bisa kita bayangkan, jika purin dengan purin, ada yang posisinya di sini karena sangat jauh. Bila pirimidin dengan pirimidin, ada yang di sini. Gabungan dari keduanya, ada yang di sini. Nah, konformasi ini akan membuat DNA menjadi kurang stabil atau lebih tidak stabil lagi. Sehingga purin akan selalu berpasangan dengan pirimidin. Nah, ini gula ribosa. Kemarin sudah kita pelajari juga tentang gula ribosa. Atom C1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, oke, ini dia gula pentosa yang tadi sudah kita bahas juga, yang ternyata digunakan sebagai penyusun pada RNA dan juga pada DNA. Nah, bedanya apa? Tadi juga sudah saya sampaikan, yang membedakan adalah di atom C nomor, nah ini dia, nomor 2. Atom C nomor 2, bisa kita cek. Di sini ada OH, di sini hanya ada H+ saja. Kenapa? Karena dia adalah deoksi. D dari kata delete. Berarti dia kehilangan oksi, sebuah atom O-nya. Sehingga RNA di sini masih memiliki OH di atom C nomor 2, sedangkan DNA di atom C nomor 2 hanya memiliki atom H saja, karena sudah kehilangan atom O-nya, sehingga disebut sebagai deoksiribonukleik acid. Ribonukleik acid. Nah, itulah yang membedakan antara DNA dengan RNA. Nukleotida berbeda dengan nukleosida karena nukleosida tidak memiliki gugus fosfat. Tadi sudah kita bahas, sehingga kita sering menuliskan nukleotida sebagai nukleosida monofosfat jika berikatan dengan satu fosfat, nukleosida difosfat jika berikatan dengan dua fosfat. Nah, ini dia saya gambarkan. Nah, anggap saja ini berikatan dengan basanya sehingga disebut sebagai nukleosida. Lalu mana yang disebut dengan nukleosida monofosfat? Kalau di sini ada satu atom P. Kalau di fosfat ada 2 atom P. Kalau trifosfat ada 3 atom P. Nah, ini dia. Atau sering kita sebut dengan nukleotida. Tergantung pada jumlah fosfat yang dimiliki. Dan kita kembali ke respirasi seluler, fosfat ini bisa juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan energi. Deoksiribonukleotida ditulis dengan tambahan D. Nah, jadi kalau ada tambahan D, kita bisa tarik kesimpulan bahwa dia gulanya adalah deoksiribonukleotida. Menunjukkan adanya gugus hidroksil pada atom C nomor 2. Nah, ini dia. Di atom C nomor 2 ada gugus hidroksilnya. Terdiri dari 2 golongan, yaitu ribonukleotida dan juga deoksiribonukleotida. Jenis nukleotida namanya tergantung pada basanya. Misalnya di sini adenin, maka adenosin monofosfat. Guanin monofosfat. Sitosin monofosfat. Jadi namanya tergantung dari basanya. Dan juga jumlah fosfat yang dimiliki, monofosfat, difosfat, trifosfat. D ini artinya adalah deoksiribonukleotida atau DNA. Oke, ini dia gambarannya tadi sudah. Nah, ini tadi perbedaan antara nukleotida dan juga nukleosida.
Di sini ada, di sini tidak ada. Nah, oke, ada tidaknya fosfat. Oke, ini bisa kita cek. Atom C nomor 1 selalu berdekatan dengan basa. Atom C nomor 2 sebagai penanda DNA atau RNA. Dan atom C nomor 5 selalu berikatan dengan fosfat. Jadi, dia tidak akan berdekatan di atom C yang lainnya. Nukleotida mengikat basa nitrogen pada atom C nomor 1 dengan ikatan glikosida. Gugus fosfat terikat pada gugus hidroksil, atom C nomor 5. Nah, nomor 5 berikatan dengan fosfat. Kedua kondisi di atas menyebabkan nukleotida mempunyai sifat-sifat gugus fosfat bertindak sebagai asam yang kuat. Gugus amin dari basa purin dan pirimidin dapat diprotonasi. Nukleotida mampu menyerap sinar UV sehingga dapat diukur konsentrasinya. Nah, lalu bagaimana dengan polinukleotida? Kita uraikan dari asal katanya, yaitu poli dan nukleotida. Poli artinya banyak. Apanya yang banyak? Nukleotidanya. Nah, apa itu nukleotida? Ada basa, ada gula, ada fosfat, ada. Nah, jadi betul, di sini ada nukleotida. Tapi dia poli, artinya nukleotidanya banyak. Di sini bisa kita hitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu bagaimana nukleotida yang satu-satu ini bisa bergabung menjadi sebuah satu kesatuan? Nah, bisa kita cek bersama, di sini dihubungkan oleh sebuah fosfat. Fosfat yang terikat di atom C nomor 5 dan terikat di atom C nomor 3. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, fungsi dari atom C nomor 3 adalah untuk mengikat fosfat. Nah, ikatan inilah yang disebut dengan ikatan fosfodiester. Nah, nukleotida bergabung satu sama lain melalui tautan fosfodiester antara posisi 3 aksen dengan posisi 5 aksen dari nukleotida sambungannya. Artinya 5 aksen dari nukleotida A misalnya, dan 3 aksen dari nukleotida B. Nah, jadi berasal dari nukleotida yang berbeda, 3 dan 5-nya, bukan berasal dari satu nukleotida. Nah, tautan ini terbentuk berulang kali sehingga membentuk struktur besar, rantai atau untai, yang mengandung ratusan sampai jutaan nukleotida dalam satu molekul raksasa, sehingga disebut sebagai polinukleotida. Atau bisa kita tarik kesimpulan disebut juga dengan asam nukleat. Oke, ini dia gambaran dari DNA. Mereka akan selalu berpasangan. Nah, ini dia purin dengan pirimidin, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Oke, asam nukleat di sini ada 2, yaitu DNA atau ada juga yang menyebutkan dengan AND dan juga RNA atau ada juga yang menyebutkan dengan ARN. Jadi jangan sampai salah. Di dalam inti sel kita isinya apa? Asam nukleat, DNA, RNA. Bukan. Karena di sini contoh dari DNA dan contoh dari asam nukleat yaitu ada DNA dan juga RNA. Apakah fungsinya sama? Berbeda. Nah, nanti di akhir kita akan tarik kesimpulan. Apa sih bedanya DNA dengan RNA? Oke, tadi sudah kita bahas. Yang pertama, DNA. DNA adalah suatu molekul rangkap di mana 2 rantai polinukleotida saling bertautan satu sama lain melalui pasangan basa tertentu. Nah, tadi A dengan T. G dengan C. Nah, dikenal sebagai materi genetik, merupakan komponen kromosom dan merupakan sebuah polimer deoksiribonukleotida yang dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Tadi kita juga sudah cek apa itu ikatan fosfodiester dan akan membentuk backbone atau rangka yang terdiri dari gugus fosfat dan gula yang berselang-seling. Nah, ini dia yang disebut sebagai backbone atau rangka. Gugus fosfat dan juga gula. Fosfat, gula. Fosfat, gula. Inilah yang disebut dengan
gugus fosfat dan gula yang berselang-seling. Inilah yang disebut dengan backbone. Karena dia akan memanjang seperti backbone. Memiliki orientasi 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini dia DNA orientasinya adalah 5 aksen ke 3 aksen. Mungkin nanti akan kita bahas lebih jauh pada tahapan sintesis protein. Jika gugus fosfat dari C5 berikatan dengan C3. Nah, jadi di sini untuk lebih mempermudah menghafal basa nitrogennya ada apa saja. Di sini bisa kita buat sebuah jembatan keledainya, yaitu ada anak gadis suka timin. Nah, anak gadis suka timin. Untuk membedakan, oh kalau ada anak gadis suka timin berarti dia adalah sebuah DNA. Adenin berpasangan dengan siapa ya? Oh, anak gadis. Berarti adenin dengan guanin. Suka timin. Oh, berarti sitosin dengan timin. Itu untuk DNA. Untuk mempermudah menghafalnya, kita bisa menggunakan jembatan keledai tadi. Anak gadis suka timin. Ini dia strukturnya, tadi juga sudah, kita skip. Nah, struktur DNA lebih lanjut, DNA terdiri atas 2 rangkai helix antiparalel. Paralel berlawanan arah yang melilit ke kanan suatu poros. Nah, normalnya dia akan melilit ke arah kanan. Ukuran lilitannya adalah 36 Armstrong yang mengandung 10,5 pasang basa per putaran. Jadi, setiap lilitannya ini kurang lebih ada 10,5 pasang basa. Idealnya seperti itu. Kerangka yang berselang-seling antara gugus deoksiribosa dan fosfat terletak di bagian luar. Nah, ini dia deoksiribosa dan fosfat yang berselang-seling, atau tadi kita simpulkan ini adalah backbone-nya. Nah, ikatan hidrogen antara basa purin dan pirimidin terletak di bagian dalam. Nah, di sini ada ikatan hidrogennya. Ini dia yang saya beri tanda merah. Ini adalah ikatan hidrogen yang terdapat di bagian dalamnya. Basa penyusun suatu benang DNA yang antiparalel tidak sama, melainkan bersifat komplement terhadap benang pasangannya. Nah, ini dia sifat basa dari DNA. Dia adalah antiparalel, tetapi komplement atau saling melengkapi. Nah, nanti kita akan cek apa sih yang dimaksud dengan antiparalel. Nah, oke, ini dia gambarnya lebih mudah terlihat. Ini yang disebut dengan antiparalel. Kalau kita cek 5 aksen ke 3 aksen. Lalu bagaimana dengan pasangannya? Pasangannya kebalikannya. Nah, ini dia. Ternyata letak polaritasnya berkebalikan. Sini 5 aksen, 3 aksen, yang satu lagi 3 aksen ke 5 aksen. Atau di sini bisa kita cek dari tanda panahnya ternyata berkebalikan. Inilah yang disebut sebagai antiparalel. Polaritasnya berlawanan. Strain yang pertama, 5 aksen ke 3 aksen. Strain yang kedua, 3 aksen ke 5 aksen. Tetapi dia komplement atau saling melengkapi. Kenapa? Karena purin selalu berpasangan dengan pirimidin. Sehingga disebut antiparalel yang komplement. Lalu bagaimana purin dan pirimidin bisa berpasangan? Nah, kita bisa cek di sini, ini dia pasangannya, ini dia pasangannya, kita cek. Kira-kira antara pasangan ini kesamaannya ada apa? Ada H dengan O, H dengan N, H dengan O, H dengan N, H dengan O. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini mereka bisa berpasangan antara purin dan pirimidin jika ada H dengan O atau H dengan N. Yang jelas pasti ada atom H-nya. Sehingga di sini bisa kita simpulkan, ikatan antara purin dengan pirimidin dihubungkan oleh adanya ikatan hidrogen. Nah, lalu yang membedakan antara adenin dengan timin, guanin dengan sitosin apa? Kita hitung antara A dengan T. Ada berapa ikatan hidrogen? 1, 2. Lalu antara guanin dan sitosin, ada berapa ikatan hidrogen? 1, 2, 3. Nah, jadi persamaannya sama-sama dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Yang membedakan adenin dengan timin ada 2 ikatan hidrogen, guanin dengan sitosin ada 3 ikatan hidrogen. Nah, itu yang membedakan.
Oke. Itu dia, kita sudah tahu. Nah, di sini berdasarkan arah putarnya kita bisa membedakan bahwa rantai DNA ada dua macam, yaitu right-handed double helix dan juga left-handed double helix. Nah, di sini berdasarkan arah berputarnya. Dia berputar ke arah kanan atau berputar ke arah kiri. Nah, selain itu kita juga bisa membedakan ada DNA berbentuk A atau A form, B form, dan juga Z form. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya yang pertama, di sini sekilas ukurannya lebih pendek. Di sini lebih panjang, di sini jauh lebih panjang. Nah, ternyata kenapa di sini bisa lebih pendek? Kalau tadi idealnya adalah 10,5, di sini nilainya lebih dari 10,5, sehingga terlihat jauh lebih padat atau lebih bantet. Nah, sedangkan yang B ini, DNA tipe B mempunyai lekukan besar dan lekukan kecil. BDNA adalah bentuk yang umum diamati. Ini adalah normal. Biasanya ini yang kita temukan. Nah, sedangkan Z lebih jarang kita temukan. Kenapa? Karena kalau ini kita cek. Nah, ini dia. Dia berputar ke kanan, sedangkan yang ini arah berputarnya ke kiri. Nah, jadi itu yang membedakan di sini kanan, di sini kiri. Dan biasanya molekul DNA tipe semacam ini mempunyai kerangka gula fosfat yang berbentuk zigzag, sehingga disebut Z atau berbentuk Z. Biasanya terdapat pada mikroorganisme, mungkin seperti bukan hanya mikroorganisme, lalat juga ada. Nah, atau mungkin bisa kita cari tahu lagi kira-kira di sini adanya di mana. Kalau tidak salah di lalat. Nah, nanti bisa kita cek lagi. Oke, lalu di sini ada yang namanya supercoil. Ini adalah DNA sirkuler yang biasanya terdapat pada mikroorganisme. Jadi tidak ada ujungnya. Berbeda dengan materi di genetik kita. Di sini dia ada ujungnya. Ada terminasi dan juga ada inisiasi. Ada awal dan juga ada akhir. Tetapi pada mikroorganisme di sini yang ada adalah DNA sirkuler. Ini dia yang tidak ada ujungnya. Dan dia bisa membentuk yang namanya supercoil atau berpunyai seperti ini jika kondisinya memungkinkan. Biasanya salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pH dan ada faktor-faktor yang lainnya juga tentunya. Nah, itu tentang RNA, maaf, itu tentang DNA. Sekarang kita lanjutkan tentang RNA. Nah, RNA terdiri dari rantai poliribonukleotida dengan susunan basa. Nah, di sini berbeda. Agus, kalau tadi anak gadis suka timin. Di sini anak Agusnya siapa? Ternyata, maaf, anak gadisnya siapa? Ternyata anak gadisnya Agus. Adenin, A dengan U, G dengan C. Adenin dengan urasil, guanin dengan sitosin. RNA ditemukan dalam inti sel dan ditemukan juga di dalam sitoplasma sel. Terdapat 3 jenis RNA yang sering kita dengar, yaitu ada tRNA, rRNA, dan juga mRNA. Ketiganya berperan dalam pengiriman informasi genetik dari DNA ke protein. Oke, tadi sudah kita bahas. Nah, di sini ditambah lagi, bukan hanya ada 3, tetapi ada 5. HN, heterogeneous nuclear RNA. Dari namanya hetero, artinya di sini lebih dari satu macam. Nah, apanya? Akan kita bahas di sintesis protein. mRNA, messenger RNA, berarti dia berfungsi untuk membawa pesan. rRNA, ribosom RNA. Jadi fungsinya adalah untuk membantu penyusunan RNA. tRNA, transfer RNA. Nah, di sini fungsinya adalah untuk terjemahan atau translate. snRNA, small nuclear RNA. Nah, di sini kerjanya hampir bersamaan. Nah, ini dia. Mereka bekerja bersamaan. Yang ini bersamaan sendiri, yang dua terpisah sendiri. Sehingga sering kita kenal
Hanya ada 3, M, R, dan T. Padahal pada organisme tingkat tinggi, kita kenali ada 5. Pada organisme tingkat rendah atau prokariot, mungkin memang hanya ada 3 yang bisa kita bahas, atau yang ada pada organisme prokariot. Oke, ini dia yang membedakan kalau DNA tadi double helix, RNA ini adalah single strand. Nah, ini kita bahas satu persatu. HNRNA, heterogeneous nuclear RNA, merupakan hasil transkripsi langsung dari dari DNA. Jadi, sebelum membentuk mRNA pada eukariot, ingat hanya pada eukariot, bukan pada prokariot, baik eukariot tingkat tinggi ataupun tingkat rendah. Nah, heterogeneous berarti terdiri lebih dari satu macam, yaitu ini dia, saya anggap seperti ini. Nah, di sini ada intron, ada ekson. Ada intron, ada ekson, begitu seterusnya. Nah, artinya ada dua macam, yaitu macam yang pertama adalah intron, macam yang kedua yaitu ekson. Inilah yang disebut dengan heterogeneous. Nah, lalu yang selanjutnya, di sini setelah membentuk HNRNA, dia akan membentuk mRNA. Apa itu mRNA? Telah mengalami proses post-transkripsi. Nah, ingat proses ini hanya terdapat pada eukariot. Bertujuan untuk menghilangkan intron. Nah, jadi intronnya ini dihilangkan. Caranya bagaimana? Dia akan mengalami splicing atau pelipatan dengan bantuan snRNA. Nah, jadi dia akan yang E ini akan, nah ini dia, kita anggap seperti ini. Nah, sehingga nanti di sini akan putus, ini yang disebut dengan splicing. Nah, di sini E misalnya ini adalah intronnya, ini adalah eksonnya. Nah, dia akan putus. Nah, dibantu oleh snRNA, small nuclear RNA, membantu proses splicing dalam post-transkripsi. Nah, karena intronnya sudah hilang, maka semuanya jadi seragam. Isinya hanya E saja. Inilah yang disebut dengan messenger RNA. Kenapa intronnya harus dibuang? Karena ternyata intronnya ini kosong, tidak berisi kode yang bisa diterjemahkan menjadi asam amino. Yang berisi kode hanya ekson, sehingga intron ini harus dibuang. Nah, informasi genetik terdapat dalam bentuk kodon atau 3 nukleotida, atau terdapat pada 3 bahasa, misalnya ada A, U, G. Nah, mungkin nanti akan lebih kita bahas di sintesis protein. Oke, ini dia gambarannya dari DNA, HNRNA, lalu menjadi mRNA. mRNA nantinya akan diubah menjadi asam amino. Nah, ini gambaran dari tRNA. tRNA dia adalah RNA yang paling spesial. Spesialnya kenapa? Karena tRNA ini memiliki 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian antikodon yang digunakan untuk mengenali kodon tentunya. Kodonnya itu apa? Ini dia kodonnya. Kodonnya adalah M, R, N, A. Ini adalah kodonnya. Lalu bagian atasnya, di sini kodon berikatan dengan antikodon, mereka akan saling berikatan dan diterjemahkan, atau bagian atasnya berikatan dengan asam amino. Nah, ini spesialnya dari tRNA, berbeda dengan RNA-RNA yang lainnya. Dan di sini tRNA bisa membentuk yang namanya loop atau hairpin. Nah, berikatan dengan rantainya sendiri karena di sini ada urutan basa yang berulang. Sehingga bisa digunakan untuk mengikat asam amino dan bagian bawahnya berikatan dengan mRNA. Oke, ini dia sequence of 3 nukleotida in a tRNA. Oke, tadi sudah kita bahas D dan T, antikodon, G dengan C, A dengan U, G dengan C. Nah, ini dia yang nantinya akan diterjemahkan menjadi sebuah asam amino.
Nah, perbedaan antara M dan T, messenger dan juga transfer. Messenger di sini berarti dia digunakan untuk membawa pesan, sedangkan transfer digunakan untuk menerjemahkan pesan. Di sini messenger berperan sebagai kodon, sedangkan transfer berperan sebagai anti-kodonnya. mRNA adalah sebuah simple strain atau rantai yang simpel, sedangkan tRNA adalah clover-shaped loop structure. Dia berbentuk loop-loop. Nah, ini dia loopnya. Nah, jadi lebih kompleks. Nah, itu dia perbedaan antara mRNA dengan tRNA. Jadi jangan sampai kebalik lagi. mRNA itu apa ya? Perbedaan antara messenger, membawa pesan, transfer, mentransfer pesan. Ternyata bukan. Fungsinya di sini bukan mentransfer, tetapi mentranslate atau menerjemahkan. Nah, ini dia tadi, dari uraian tadi sebetulnya kita bisa menyimpulkan perbedaan antara DNA dengan RNA. DNA hanya ditemukan di dalam nukleus, yaitu di dalam kromosom maupun di dalam mitokondria maupun di dalam plastida dan juga ada di sentriol. Jadi umumnya mereka ada di dalam sebuah organel. DNA terdapat di dalam sebuah organel, baik inti sel, mitokondria, maupun plastida. Berbeda dengan RNA, RNA ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom dan juga di dalam nukleus. Nah, misalnya saya gambarkan ini adalah sebuah sel, ini adalah inti selnya, di sini ada DNA yang sudah mengalami transkripsi, maka dia akan mengeluarkan RNA. Nah, di sini ada RNA, dia akan mengalami post transkripsi terlebih dahulu, baru dia nantinya akan keluar dalam bentuk mRNA. Jadi betul, ternyata DNA hanya ada di dalam organel, tetapi RNA ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, itu dia yang membedakan. Lalu perbedaan yang kedua berupa rantai panjang dan ganda, berupa rantai pendek dan tunggal. Nah, ini dia perbedaannya, yang satu panjang, yang satu tunggal. Nah, kenapa? Kalau saya gambarkan, ini dia rantai DNA, memang betul dia adalah tunggal. Nah, DNA di sini adalah ganda, begini seterusnya. Nah, sampai kode yang terakhir. Tetapi kalau RNA, ingat RNA diterjemahkan dari DNA. Jadi misalnya kita membutuhkan sebuah protein tertentu. Protein yang paling mudah misalnya amilase. Kita butuh amilase, maka kita akan mencetak amilase. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada kode-kode untuk mencetak amilase. Karena kita butuh amilase, maka yang akan dicetak apa? Hanya amilase saja. Misalnya hanya sampai sini. Nah, jadi inilah, misalnya yang sampai sini. Jadi inilah RNA-nya dan DNA-nya tetap panjang. Nah, itulah kenapa rantai DNA panjang sedangkan rantai DNA pendek. Lalu, tentang fungsinya. Fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan juga sintesis protein. Karena ini nantinya akan disimpan sebagai tempat penyimpanan sifat tadi. Dan ketika sintesis protein, dia akan diterjemahkan menjadi RNA. Jadi betul dia memiliki dua sifat, memiliki dua fungsi, yaitu pada penurunan sifat dan juga pada sintesis protein. Nah, sedangkan RNA hanya berperan pada sintesis protein. Pada organisme tingkat tinggi maupun organisme uniseluler selain virus tentunya, materi genetiknya berupa DNA, tidak ada yang berupa RNA. Nah, lalu kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein karena di sini digunakan untuk menyimpan materi genetik atau sifat, maka bentuknya atau ukurannya akan selalu tetap sama. Misalnya di sini adalah sebuah kromosom, maka dia juga akan tetap membentuk sebuah kromosom. Nah, ini dia akan selalu sama. Tetapi kalau RNA kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Ini dia contohnya. Kita butuh amilase. Ukurannya berapa amilase? Misalnya amilase ukurannya adalah 600 base pair atau 600 pasang baca. Nah, lalu ternyata kita butuh yang lain, kita butuh lipase. Lipase ukurannya berapa? 1000. Misalnya lipase ukurannya 1000, lebih banyak dari
amilase. Artinya ketika kita mensintesis lipase, maka jumlah RNA di sel kita akan semakin banyak. Ketika kita mensintesis amilase, jumlahnya lebih sedikit. Ketika kita tidak melakukan sintesis protein, maka jumlahnya akan sangat sedikit, bahkan tidak ada. Nah, itu dia kenapa di sini kadarnya dipengaruhi oleh sintesis protein. Jadi tahu ya apa yang dimaksud dengan kadar, jumlahnya dalam sebuah sel atau kandungannya dalam sebuah sel, khusus untuk RNA dan DNA ini. Bahasanya juga berbeda. DNA memiliki anak gadis suka timin. RNA memiliki Agus. Nah, gulanya juga berbeda. Di sini gulanya adalah deoksi. Di sini gulanya adalah ribosa. Nah, itu dia materi tentang DNA serta RNA. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.